Teman-teman, ini info terkini tadi malam acara pertemuan silaturahmi Kamis tanggal 5 September 2024. Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur dan Kang Rawan calon wakil gubernur di Pakuan beserta partai pengusung dan pendukung untuk pemenangan Pilgub Jawa Barat. Pimpinan partai pengusung untuk menyamakan visi, persepsi dan langkah yang akan diambil ke depan. Terutama besok ada penyusunan tim pemenangan KDM R1 Jabar Istimewa. Itu saja kalau hari ini. Tadi sedikit ada penjabaran Jabar Istimewa juga. Ya tadi saya sudah, kan di mana-mana sudah saya cerita bagaimana mimpi saya tentang Jawa Barat. Kan sudahlah, tagline-nya adalah jalan mulus, sekolah aralus, rakyat kaurus. Sudah, itu tinggal diterjemahin tuh, jalan mulus, sekolah aralus, rakyat kaurus. Artinya ada totalitas pengelolaan yang akan dilakukan. Kita nanti ngurus bukan hanya persoalan jalan saja, nanti sampai pada toilet warga kita akan ada sistem pengendalian yang nanti Jawa Barat itu provinsi yang sangat berbeda. Kan untuk strategi pemenangan diperkuat di mana, basis pedesaan atau? Enggak juga lah. Kita menganggap semua basic sama, perkotaan sama pedesaan. Karena perkotaan dan pedesaan itu kan sama-sama yang memilihnya adalah warga Jabar yang tentunya memiliki pikiran dan rasa. Itu saja. Dan enggak juga dikatakan ini sangat kuat. Enggak, setelah saya keliling semuanya sama, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu yang keluar dari dapur-dapur warga itu sambutannya sama. Saya keliling ke desa sambutannya seperti itu, saya datang ke Depok sambutannya seperti itu, saya datang ke Kota Bekasi sambutannya seperti itu. Artinya bahwa sudah ada penyebaran sikap di seluruh Jawa Barat ini. Karena mungkin faktor yang selalu bergulir dalam setiap hari berita tentang saya tidak pernah berhenti. Nuhun ya. Saran kurang dibanggakan calon gubernur Provinsi Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Anak kesempatan kita hormat calon wakil gubernur Jawa Barat Kang Herwan Setiawan, Kang Anton Ketua DPD Demokrat, Ketua DPD Gerindra Jawa Barat. Di sini ada Kang Buki dan juga Kang Heri. Yang saya hormati Ketua DPW Gelora Kang Hari Suliana. Yang saya hormati mewakili PAN ya Pak Sekretaris Kang Hasbullah. Yang saya hormati dari partai selenggarakan. Saya kemarin memang secara khusus meminta ke Kang Deddy ya agar partai politik pendukung pasangan Deddy Erwan ini segera untuk bertemu, karena kita harus segera pertama tentu menentukan tim pemenangan yang harus segera kita konsolidasikan bersama-sama. Kalau kita lihat dari segi dukungan politik, tentu kita sangat optimis. Setidaknya kalau dilihat dari dukungan partai politik, setelah kita melihat kemarin
konfigurasinya sudah sangat jelas. Ada 4 pasangan, ya, pasangan kita, dan tentu strategi Kang Dedi, Kang Erwan segera mendaftarkan pada hari pertama itu merupakan sesuatu yang sangat tepat, sehingga ini tidak memberikan ruang bagi partai-partai lain yang hampir semuanya menentukan pasangannya itu di akhir-akhir menjelang pendaftaran. Tanpa kita mendahului takdir, Bapak Ibu sekalian, tentu kita sangat optimis terhadap kompetitor yang kita akan hadapi. Ya, tentu kita tidak boleh jumawa karena masih ada waktu sampai tanggal 27 November. Tentu yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita memastikan supaya itu kalau kita lihat tren dari berbagai hasil survei, termasuk survei yang dilakukan oleh kami, ya, yang sebetulnya belum terupdate dengan konfigurasi yang baru, ya, di antara sekian dari 4 calon ini, ya, kita masih sangat optimis bahwa Kang DM bersama dengan Kang Erwan ini bisa membuat kita semua harus optimis menang. Nah, tinggal tentu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memastikan bahwa mesti ada tim pemenangan yang kita bicarakan bersama-sama, baik di tingkat provinsi, mengkonsolidasikan partai kita juga di tingkat kabupaten kota. Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, dan pasangannya Kang Cawagup, Kang Erwan Setiawan, DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten Kota, seperti waktu kami memenangkan Pak Prabowo di TKD, itu segera bergerak di dapilnya masing-masing. Ya, yang saya hormati Kang Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur, Kang Erwan sebagai wakil gubernur, ada pimpinan partai koalisi Kang Aceh dan Kang Suara, Kang Tony dari Demokrat, Kang Buki, juga Kang Anton, ya, Kang Anton, ya, dan seluruh partai koalisi. Pada Kang Dedi, buat Kang Dedi khusus Kang Dedi Mulyadi, dan kami dari DPW juga didampingi oleh kawan-kawan di pilkada, ya, ada Kang Raden Dedi, ada Dodi, ya, ada Cepram, ada Adam, ya, kita tim pilkada Jawa Barat. Ya, tentu besar harapan kami Kang Dedi, karena DPD Provinsi Jawa Barat sudah memparipurnakan 9, bagi hasil keuangan kita sangat kalah dengan Jawa Timur karena jumlah kota kabupaten kita lebih sedikit dari Jawa Timur. Kita akan mendukung pemekaran kabupaten kota di Jawa Barat yang sudah diparipurnakan oleh DPRD, ya. Yang kedua, tentu akan menjadi linier program presiden terpilih kita, Prabowo Gibran, ketika gubernurnya dari kita yang menang, gitu. Nah, besar harapan saya, kita semua tentu bekerja keras untuk memenangkan paket ini, dan saya sepakat dengan Kang Aceh tadi bahwa segera kita bentuk tim pemenangan tingkat provinsi, tingkat kota kabupaten, walaupun memang sistem di lapangan kan tidak bisa linier, ya, karena kan masing-masing ada kearifan lokal. Tapi paling tidak benang merahnya masih bisa kita dapat, gabungan koalisi ini untuk bisa memenangkan paket kita ini. Saya kira mungkin itu, Kang, terhubung semua atas kebersamaan ini. Dan Sampurasun, lebih hormat Kang Dedi, Gubernur Jawa Barat, Kang Erwan, Wakil Gubernur Jawa Barat, insya Allah, dan seluruh pimpinan partai politik. Berarti mau disebut nu ageng unggulnya, ya. Kang Aceh, Partai Golkar, Kang Anton, Partai Demokrat, Kang Buki, tarikan menyebut sobat lama, ya, kita sudah bersahabat dalam setiap pemilu pilkada, ya. Dan dari PAN, ya,
ya punya yel, Jabar menang, Jabar istimewa. Jadi mudah-mudahan istimewanya Jabar ya karena kemenangan dari Kang Deddy Erwan. Lamun Kang Deddy Erwan berarti itu istimewa. Saya merasa nyaman pada dasarnya di koalisi penting lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh survei sudah memenangkan pasangan ini dari sejak awal survei ya. Badai dipasangkan 4 pasang, badai dipasangkan 3 pasang, badai 2 pasang sampai 3 bulan ke depan tetap unggul ya. Begitu saja saya kira, terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana pimpinan partai politik di Provinsi Jawa Barat. Ieu dihadiran ku Ki Dulur Kang TP Aceh Hasan. Udah kurang doakan mudah-mudahan lebet kabinet di 2024-2028. Oke, aya dulur kuring sadayana, aya Kang Hasbullah di Partai Amanah Nasional. Rasa daya pimpinan partai politik tetiasa disebutkan hiji-hijina partai politik nu di aya di parlemen sareng anu aya di luar parlemen. Jadi tapi sanes parlemen jalanan. Nu kahiji ngahaturkeun nuhun lah tiasa sumping gaya batempatan. Ya lembur teh namina lembur Sukadaya. Warsih 2020 rengse janten Bupati Jimkuring lebet DPR RI kumargi kedah gaduh ruang ekspresi ruang ya Jimkuring ngawangun ilmu di Pasihanami namina lembur Pakuan janten di Google terkenalna lembur Pakuan janten hampir 4 tahun Jimkuring di dia lebet ka COVID segala macam teras-terasan ngadamel karya-karya estetika filmuran etang-etang masihan contoh yang di Hindu hiji waktu di Jawa Barat bakal aya lembur nu jadi prototipe model nyata lembur Pakuan nu engke meureun bakal ngajang elek jadi 10.000 lembur nu aya di Jawa Barat. Margi simkuring gaduh keyakinan yen pangwangunan di hiji daerah kedah di awitan di mitembian di mimitian ku isu-isu di mana urang asal. Janten tidinya heula dicandakna margi daerah-daerah anu kagungan identitas wilayah eta ngawengku diri masyarakatna gaduh jati diri saupami kadienakeun seueur gelombang masyarakat Batak nu aya di Jawa Barat sareng di berbagai tempat masihan supporting ka simkuring eta dikawitan ku pernyataan di podcast Total Politik. Di podcast Portal Politik simkuring nyarita kieu bahwa orang Sunda mungkin dalam 50 tahun 100 tahun ke depan itu akan hilang dan Batak itu sampai kiamat akan tetap jadi Batak. Nah apa yang menjadi landasan karena orang Batak itu leluhurnya sudah bisa membaca genetika, namanya tidak berubah apalagi letakkan marga sehingga Nasution sampai kiamat Nasution dan itu orang Batak. Simanjuntak sampai kiamat tetap Simanjuntak itu orang Batak. Kemudian Panjaitan sampai kiamat tetap Panjaitan. Nah kemudian dia terikat oleh ikatan tradisi yang tidak pernah berubah. Orang Batak lebih menonjol kebatakannya dibanding agama. Nah orang Sunda coba asal ke Jakarta we jadi anggota DPR balik dengan sepeda. Tolong antarkan aku ke kampung aku air baku ikat. Di depan Grab teh di teangan di Google teu kapanggih. Itu teh kunaon we lemur teh di tali itu. Air bambu ikat. Geus abi tali geus nek nganjang ka urut kabogoh di belah ditu. Di mana? Mantan pacar saya di sana, rumahnya Bukit Kemiri. Yang anak Google kapangih di bawah ya itu teh Pasir Muncang. Nah orang Sunda itu berubah nama. Coba orang Sunda hari ini nama orang sudah jarang lah seangkatan generasi sekarang memberikan nama Asep, Dede, Yudi, Yadi pasti pakai namanya ngambil di Google, pasti pakai nama-nama yang asing, semakin asing semakin keren. Setelah itu terjadilah perubahan pola makannya.
Dari mulai minum sudah tidak dikenal lagi teh manis buatan ibunya atau membuat sendiri, semua hari ini beli di warung. Setelah itu nasinya tidak lagi diakel, tidak lagi berproses. Pak masukin rice cooker di setruk. Setelah itu juga seluruh panganannya semuanya siap saji. Setelah itu perilaku budaya lingkungannya. Nah setelah itu semuanya mengalami perubahan-perubahan, pada akhirnya identitas dirinya jadi hilang. Nah identitas jadi hilang, problemnya menjadi apa? Punten ya, orang Batak tinggal di Jawa Barat merasa di Batak. Orang Jawa yang merasa tinggal di Jawa betah karena merasa di Jawa. Kenapa? Karena ikonik identitas Sunda menjadi hilang. Orang Batak tinggal di Jawa Barat tetap aja dibilangnya abang. Orang Jawa tinggal di Jawa Barat, Mas. Orang Sunda tinggal di Jogja, Mas. Nggak ada akang, Mas. Tinggal di Batak, di Medan, abang. Artinya apa? Ada problem kultural di mana masyarakat Jawa Barat itu kehilangan identitas kulturnya. Akibat identitas kultur maka tergeruslah tradisinya. Setelah tergerus tradisi maka tergerus kebudayaannya. Setelah tergerus kebudayaan tergeruslah perilaku politiknya. Setelah tergerus perilaku politiknya nanti juga akan tergerus pilihan politiknya. Kenapa saya pilih Kang Erwan dari banyak nama yang disodorkan? Karena saya ingin mempertahankan bahwa YT Provinsi Jawa Baratnya wakil lagi kudu Tanjung Sari. Ini ada pilihannya. 2 tahun yang lalu ketemu sama Bosman di Jakarta. Bosman ngomong gini, Kang Deddy maju. Saya bilang berat. Enggak. Saya ingin melihat sebagai orang Jawa Timur yang ngerti manajemen, ngerti ilmu intelijen, ngerti ekonomi. Saya ada yang hilang loh katanya dari kepemimpinan orang Jawa Barat dan orang Sunda apa? Jenaka. Jadi terlalu serius dan itu bukan ciri khas orang Sunda. Jadi orang Sunda itu kepemimpinannya jenaka. Jadi tidak terlalu kaku, kan udah lain. Beda. Karena jenaka sehingga kudu dipenta, ngerti? Surti. Ya itu kepemimpinan Sunda. Di Sunda itu tidak ada tradisi dibinta, nggak ada. Surti karena orang Sunda itu menggunakan rasa. Jadi hidupnya penuh dengan rasa dan rumasakan. Ini karena sehingga saya itu dari dulu itu menerapkan sebuah konsep berpikir bertindak itu jenaka saja, ngomong sapokna ngadek sacelekna. Jadi kalau kemudian dipotong-potong menjadi viral bagi saya nggak ada urusan. Kenapa? Karena itulah kultur Sunda. Saya membawa gaya kepemimpinan Sunda. Gaya kepemimpinan Sunda ya seperti ini. Orang Sunda tuh prinsip kepemimpinannya sederhana. Ini orang Sunda Kang Erwan penting. 1, hade gogog, 2, gade tagog. Kan? Artinya dia itu bicaranya baik, kemudian juga penampilannya baik. Tetapi ada yang berikutnya, murah bacot, murah congcot. Artinya apa? Mulutnya itu selalu menyapa, mengajak, tetapi juga murah congcot, rezekinya selalu dibagi. Itu Sunda. Sehingga di Sunda itu anggota DPR yang rajin berbagi kepilih terus, taruhan. Iya, itu ciri khas. Dan bagi orang Sunda, membagi itu bukan kecil dan besar, tapi kebiasaan. Jadi kalau orang ketemu di bekelan saja 10.000, itu mengingat dia, dan dia akan terpilih lagi. Nah itu orang Sunda. Jadi orang Sunda tuh begitu. Jadi berehan, somea, hade, kasema. Maka ciri khasnya orang Sunda itu adalah memprioritaskan tamu. Jadi ketika ada tamu datang ke rumahnya, kajenting nyokot keler di warung, nganjuk. Yang penting nyuguhan, karena itu prinsip. Ini orang Sunda. Jadi ya itulah gaya-gayanya orang Sunda. Homea, hade kasema, hade congcot, hade bacot, hade gogog, hade tagog. Kan murah congcot, murah bacot. Nah, ini gaya. Nah, dari seluruh gaya itu saya mencoba mengartikulasikan itu lama, sehingga saya kenapa tidak terlalu terpengaruh dengan isu-isu sensitif yang bersifat agama, karena saya tuh punya keyakinan itu sejak lama dan tesis itu sudah saya lakukan. Nah, saya ketika jadi wakil bupati, calon bupati, saya melawan tesis-tesis yang menurut saya tidak ngerti agama substansial. Ya sudah, menang. Nah, kemudian masuk lagi menjadi bupati periode kedua, itu juga saya tertinggi kok di Jawa Barat waktu itu. Dan saya konsisten pada kebudayaan, lingkungan, dan keberpihakan pada masyarakat kecil. Saya sih melihat ada kesadaran publik yang kuat karena dalam waktu 5 tahun
Allah memberikan jalan bagi saya untuk menceritakan diri saya pada warga. Berceritanya lewat apa? Lewat konten media sosial yang itu saya tiap hari memang saya kerjanya keliling melalui YouTube. Saya menemukan berbagai hal yang dulu tidak terekam menjadi terekam, yang dulu tidak tersajikan menjadi tersajikan, kemudian membangun brand publik yang sangat kuat, yaitu keberpihakan pada rakyat kecil. Dalam setiap hari saya itu hanya melayani undangan, dan itu tidak pernah berhenti. Undangan dari warga yang hajatan, undangan desa yang selamatan, besok setiap hari, dan kemudian ngomong balik lagi, semua sudah disiapkan oleh warga, dan warga merasa sangat bahagia bila saya datang. Karena apa? Karena culture-nya sudah dibangun. Makanya kalau kedekatan saya melebihi calon bupati setempat, wajar. Karena secara emosi, dan handphone saya itu dibuka, saya harus jawabin WA. Jadi kalau WA teman-teman nggak bisa saya respon sekaligus, karena sekali masuk WA itu bangun 500. Jadi saya harus naik mobil 2 jam, kemudian saya balesin satu-satu. Dan satu-satu itu saya layanin, sekedar sapa. Tapi kalau yang WA-nya sudah dijawab 2 kali masih WA lagi, saya tidak layan lagi, karena saya tidak mungkin harus hanya 1 orang saya layan, banyak orang. Nah, kemudian orang bertanya lagi, apa sih hashtag? Hashtag. Itu saya ingat betul ya, pelajaran dari Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini kenapa kemarin menang? Karena juga apa yang diucapkan diingat. Jawa Barat istimewa itu apa sih? Jawa Barat istimewa itu adalah pejabatna barecus, artinya punya kemampuan, jalana aralus, jalana mulus, sakolana halus, rakyat keurus, selesai, sudah. Itu sudah masuk dalam brand publik, dan itu sudah diambil oleh yang lain. Jalan lecir itu fakta saya. Kenapa? Karena tahun 2008 saya mencalonkan bupati, tema tagline-nya 4, jalan lecir, cai ngalir, buteng buncir, buntu nyengir. Sifatnya sosial, sering nangis segala macam, dan itu menjadi memberikan pesan pada anaknya ketika manapun pergi, banyak orang yang ngejar saya untuk minta foto. Kemudian untuk apa anak muda butuh foto saya, mau dikasihin ke mama, tadi pesan mama harus foto makan itu. Oto Hasibuan sudah menyatakan ingin jadi ketua tim hukumnya sekarang, dan itu udah ngomong ke saya ketua tim hukumnya nggak usah dibayar dengan seluruh pengacara yang di bawah naungan saya. Nah, itu sudah Pak Oto Hasibuan dan kawan-kawan itu banyak sekali, dan kan itu Pak Oto Hasibuan. Ya, besok habis Jumatan berkumpul di Bandung, silahkan berkumpul di mana untuk menyusun itu. Gitu. Ini hari ini kita bersilaturahmi, kita menyamakan pikiran, kita menyatukan hati dan membangun langkah. Dan langkah kita ini bukan untuk hanya kemenang Deddy Mulyadi dan Erwan, tetapi paradigma yang harus dibangun adalah kita ingin Jawa Barat menjadi provinsi yang dihormati oleh provinsi yang lain. Kita ingin ketika masuk Jawa Tengah, masuk ke perbatasan Jawa Barat, masuk Jawa Barat sudah terasa Jawa Barat. Saya ingin ketika dari Jakarta Timur masuk ke wilayah Bekasi sudah terasa Jawa Barat. Saya ingin dari Jakarta masuk ke arah Depok itu sudah terasa Jawa Barat. Jawa Barat, dan saya itu nanti akan menggandeng tim arsitektur dari TB. Kemudian saya akan merumuskan perbatasan-perbatasan gapura-gapura itu di seluruh. Dan setelah itu apakah cukup gapura yang hanya masa lalu? Tidak. Saya akan berteknologi. Bagaimana berbasis teknologinya? Dulu saya sudah punya rencana itu di Purwakarta, cuman keburu berhenti. Jadi nanti di gapura-gapura perbatasan kabupaten itu akan dipasang pagar pengaman. Jadi ketika ada kejahatan, nanti sistem tombol bekerja, nanti di bawah jalan ke atas untuk pagar tutup, mobil tidak bisa lewat. Itu udah ide saya dari dulu. Nah, kemudian apa yang akan terjadi dalam 3 tahun ke depan? Mungkin 3 tahun ke depan Anda tidak akan bisa lagi lihat listrik kabelnya di atas, karena saya ingin seluruh Jawa Barat, seluruh kabel di bawah tanah semua. Karena saya pernah menerapkan itu dulu di Purwakarta, di sekitar Pemda, cuma berikutnya saya keburu berhenti. Dan saya dulu sudah merumuskan tentang terowongan pintar. Terowongan pintar itu adalah kabel listrik, kabel PDAM dimasukin di sebuah terowongan di setiap kota, kemudian kalau banjir masukin ke situ airnya, dan itu aman. Nah, kita ingin, dan berikutnya itu nanti ke depan sistem pemilu tidak akan berantakan seperti ini. Di seluruh jalan provinsi dan jalan kabupaten akan saya wajibkan setiap jalan ada PJU, dan kemudian ada lubang-lubang untuk menyimpan bendera, tiang-tiang untuk menyimpan baligo secara tertata.
Sehingga ketika pilkada, pileg, orang tidak mesti lagi harus pasang baliho di mana-mana, semuanya dipasangkan di setiap tempat yang spes yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Karena ini biayanya mahal kalau dilakukan oleh partai politik, bikin kayu itu mahal. Jadi sehingga nanti tuh Jabar tuh Bandung tuh tidak kelihatan sekarang semrawut, kota-kota tidak kelihatan semrawut, dan kita lihat di sini karena kinerja saya dulu begitu. Nah ini saya ingin Jawa Barat itu menjadi provinsi yang tertata indah, sepenggal tanah dari surga itu betul. Sekolah roboh, nggak ada puskesmas yang tidak punya rawat inapnya. Kemudian juga saya sudah merencanakan di seluruh pantai, bibir pantai akan dipasang landasan kawat. Itu kan cukup 1 kilometer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah gubernur itu harus memastikan bersihnya partai di Jawa Barat. Dan caranya kalau hanya jalan pakai mobil, ya cukup sewa pesawat Susi Air itu murah, keliling dari satu tempat ke tempat lain. Saya pastikan Jawa Barat dalam keadaan bersih pantainya. Karena membangun Citarum Harum itu akan bisa kalau itu. Dan kemudian tujuan ke depan apa? Nanti dan di situ nanti ada pesawat yang menjadi ambulannya rakyat. Jadi kalau di daerah itu ternyata perlu waktu dengan cepat, setengah jam harus nyampe RHS, nanti setengah jam harus nyampe Jakarta, karena rakyat ini memerlukan penanganan yang di kabupatennya tidak sanggup, maka pesawat itu bekerja untuk terbang. Ini rancangan dan saya sudah tahu postur anggaran Provinsi Jawa Barat itu relatif baik, cukup fiskalnya, tinggal memanfaatkannya, dan ini adalah orientasi, dan insya Allah lah, saya yakin Jawa Barat istimewa itu akan terwujud. Gak usah lama-lama, 3 tahun akan sudah berubah. Nah, 1 tahun mungkin sudah berubah, karena saya biasa bekerja full kalau saya tiba-tiba ada di desa. Dan lomba desa ini penting. Lomba desa hanya berlangsung setahun sekali. Tidak ada lomba SKBKS yang protokol banyak banget yang ngabisin duit. Cukup 1 lomba desa. Lomba desa itu menyangkut seluruh aspek pembangunan, keberhasilan KB, pendidikannya, layanan kesehatannya, infrastrukturnya, lingkungan hidupnya, tata kelola pemerintahannya, tata kelola pendidikannya, semua menjadi satu. Ini yang jadi jagoan itu. Nah, juara pertama provinsi itu disiapkan 10 miliar dalam bentuk anggaran kabupaten desa. Dan ini kepala desa akan kerja. Kenapa? Dia akan ngejar hebat 10 miliar dalam bentuk anggaran kegiatan, sehingga dalam setahun itu ada 1 desa yang sudah paripurna. Yang juara kabupatennya nanti juga akan di tackle oleh provinsi 1 miliar. Juara kecamatan 200 juta. Ini diberlakukan, desa itu kerja. Ini diberlakukan, kepala desa nggak akan kemana-mana, dia akan fokus. Dia akan kami panampianana kirang juga makin maklumlah tegaduh bojo panuwun numang masaknya. Gitu, alhamdulillah sakit dia lumayan lah, sakit dia lumayan gitu. Saya tukang buki abdi mah jatahna. Hatur nuhun ya, hatur nuhun. Wallahu muwaffiq lakum metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hamdan wa syukurillah wa ba'du. Utusan kuring dipika hormat Gubernur Urang Sarorea Bapak Aing Kang Dedi Mulyadi, yang saya hormati Pak Aceh Sajiri, Banten Menteri Pak. Alhamdulillah itu penting Banten Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Amin. Sami-sami orang doakan sadaya di dia. Luku singkuring di PK hormat Kang Anton, Kang Buki, Kang Heri, Kang Iswara, Kang Hasbullah, Kang Haris, para pimpinan partai politik koalisi Atanapilu Ngawakilan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh para pimpinan partai politik dan juga oleh Kang Dedi selaku gubernur kita, insya Allah. Jadi saya selaku calon wakil gubernur tidak akan terlalu panjang lebar, tak ulah ngaluhuran sirah. Pada prinsipnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Kang Dedi mengajak saya di Pilgub Jabar ini, walaupun beberapa kali saya menolak. Bukan saya tidak pede, tapi
tadi teh cekang Dedi ari orang Sunda mah kudu jenaka berarti begitu orang boleh dikasih rieu. Ya pada prinsipnya pimpinan itu kalau sudah janji A ya tetap A. Kalau apa yang menjadi program visi misi tadi yang telah disampaikan oleh Kang Dedi, saya selaku Wagub nanti akan taat. Saya akan ikuti apa yang menjadi janji-janji politik kita. Ketika kami janjikan A, ya kami akan laksanakan A. Karena pemimpin itu yang dipegang adalah janjinya. Nah, yang duduk wayaknya misalkan Bang Heri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan. Hapunten gini aya Anu mobil Ignis halangan aduh mobil Ignis halangan rek mangheula rek keluar atuh kena ya Kang Nabi Pak Kang Nabi